Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pelajaran PJOK. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa kalian harus tetap melakukan aktivitas olahraga secara rutin, minimal 3-5 kali dalam 1 minggu, supaya kebugaran kalian tetap terjaga. Ketika kebugaran kalian terjaga, maka imunitas kalian akan meningkat dan tidak akan mudah terserang penyakit. Oke, baik. Pada sesi kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai aktivitas atletik. Nah, nomor lari estafet. Di mana lari estafet ini masuk ke dalam nomor lari jarak pendek. Baik, langsung saja simak penjelasan dari Bapak. Oke. Baik, aktivitas atletik lari estafet. Nah, ini atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Atletik juga memiliki istilah lain yang berasal dari beberapa bahasa, antara lain athletics bahasa Inggris, athletic bahasa Belanda, atletik bahasa Prancis, dan atletik bahasa Jerman. Di sisi lain, atletik dianggap sebagai olahraga yang sederhana karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan yang rumit. Atletik ini tidak membutuhkan banyak biaya jika ingin menekuninya. Atletik bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan kemampuan biomotorik lainnya. Ya, ketika kalian melakukan aktivitas olahraga atletik, itu tidak memerlukan biaya yang cukup banyak. Cukup menggunakan sepatu, kalian sudah bisa melakukan aktivitas atletik tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah pengertian lari estafet, ya. Sebelumnya Bapak ingin kasih gambaran terlebih dahulu. Cabang olahraga atletik terdiri dari lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, kemudian lari juga ada nomor lari jarak pendek, kemudian lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Adapun nomor yang dilombakan dalam lari jarak pendek, yang pertama lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan lari estafet. Kemudian lari jarak menengah. Lari jarak menengah terdiri dari nomor 1500 meter, 3000 meter, dan 5000 meter. Adapun yang terakhir, contoh nomor yang dilombakan dalam lari jarak jauh adalah lari 10.000 meter atau 10 km, dan juga lari maraton yang berjarak 41 sampai 42 km. Nah, itu ya anak-anak. Lari estafet kan masuk lari jarak pendek. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari lari estafet. Lari estafet atau lari sambung adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berantai, ya. Dalam satu regu lari sambung atau lari estafet terdapat 4 orang pelari, ya. Ada pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Jadi dalam satu tim itu terdiri dari 4 pelari. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari lain, yaitu
memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Contoh, ketika tongkat dipegang oleh pelari pertama, maka pada jarak atau tempat yang sudah ditentukan, pelari pertama harus memberikan tongkat kepada pelari kedua. Begitupun seterusnya sampai ke pelari keempat. Itu ya anak-anak ya. Nomor lari estafet yang sering dilombakan ada dua. Satu, 4 kali 100 meter. Dan dua, 4 kali 400 meter. Di mana satu putaran lintasan atletik itu berjarak 400 meter. Kalian harus tahu, jangan sampai lupa itu. Nah, untuk nomor 4 kali 100 meter, ini satu atlet harus berlari menempuh jarak 100 meter ya. Jadi masing-masing atlet dari 4 anggota atau 4 kelompok anggota regu tersebut harus berlari berjarak 100 meter. Kemudian untuk nomor berikutnya, yang nomor 4 kali 400 meter, ini satu atlet itu harus berlari sejauh 400 meter atau berputar satu putaran trek lintasan atletik. Itu ya anak-anak ya. Itu yang membedakan. Lanjut. Nah, ini ada tongkat lari estafet. Di nomor lomba lari yang lain, baik 100 meter, 200 maupun 400, itu tidak menggunakan tongkat. Hanya ada di nomor lomba lari estafet saja yang menggunakan tongkat ini. Tongkat yang digunakan dalam lari estafet mempunyai karakteristik dengan panjang 30 cm, panjangnya 30 cm. Yang berdiameter untuk dewasa 4 cm dan anak-anak 2 cm. Sedangkan untuk berat tongkatnya adalah 50 gram. Yaitu. Jadi tapi dalam satu regu itu, satu regu atau satu tim itu hanya membawa satu tongkat saja ya. Jadi tongkat dibawa pelari pertama, kemudian diberikan kepada pelari kedua. Pelari kedua memberikan tongkat tersebut kepada pelari ketiga, dan pelari ketiga membawa tongkat tersebut sampai pelari keempat, dan pelari keempat akan berlari sampai menempuh garis finish. Itu ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, ini ada peraturan lari estafet. Nah, ini lintasannya dulu. Panjang lintasan pergantian tongkat estafet adalah 20 meter. Jadi dalam nomor lomba lari estafet ini tidak boleh memindahkan tongkat di sembarang tempat. Jadi untuk tempat perpindahan atau pergantian tongkatnya itu sudah ditentukan dan sudah disediakan, yang jaraknya 20 meter. Ini namanya tempat pergantian tongkat ini namanya whistle zone ya, whistle zone. Jadi ketika pelari memberikan tongkat itu tidak boleh di luar, tidak boleh melebihi atau sebelum jarak yang sudah ditentukan. Namanya apa? Whistle zone ya, ingat anak-anak, jangan sampai lupa. Kemudian lebar lintasan pergantian tongkat estafet adalah 1,20 meter. Itu adalah lebar lintasan, itu sudah standar ya anak-anak, baik lari estafet maupun lari jarak pendek yang lain. Itu kalau untuk lebar lebar lintasannya itu sudah sama memang. Kemudian aturan yang kedua, diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 400 meter. Namun hal ini beresiko bisa membuat tim tersebut kalah dalam perlombaan. Kalian bisa paham untuk poin kedua ini? Nah, untuk poin kedua ini, khusus untuk nomor 4 kali 400 itu kalian masih bisa mengambil tongkat estafet yang jatuh, tetapi dengan catatan, berhubung ini lari jarak pendek, ketika tongkat kalian jatuh, maka kalian akan kehilangan waktu sepersekian detik
Nah, itu akan membuat jarak antara tim kalian dan pelari yang lain. Otomatis kalian kalau bisa bahkan diwajibkan untuk tidak menjatuhkan tongkat tersebut, atau tongkat tersebut bagaimana caranya jangan sampai terjatuh ke lintasan, karena itu beresiko membuat tim kalian kalah ya. Itu anak-anak. Kemudian poin nomor 3, diperbolehkan untuk mengambil tongkat jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 100 meter. Namun hal tersebut mempunyai resiko ya. Mempunyai resiko bahwa tim tersebut bisa langsung didiskualifikasi dari perlombaan ya. Jadi ketika dilombakan nomor pertandingan 4 kali 100 meter dan ada pelari kedua atau pelari dengan urutan manapun tongkatnya jatuh, nah itu bisa beresiko untuk didiskualifikasi teman-teman atau anak-anak ya. Jadi jangan sampai jatuh. Bagaimana caranya? Silahkan kalian pertahankan tongkat tersebut agar tidak jatuh ke area lintasan ya, baik menggunakan cara melihat visual ataupun non visual, silahkan saja. Yang penting kalian harus menjaga bagaimana tongkat tersebut agar tidak jatuh. Oke, kita lanjut ya. Baik, ini adalah area pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari-pelari. Yang pertama, lari ke 1 di area start pertama menggunakan lintasan tikungan. Nah, ini ya, nih. Lari kedua di area start kedua menggunakan lintasan lurus. Ini untuk pelari pertama ya. Start pelari pertama ada di lintasan tikungan. Kemudian pelari kedua ada di sini. Ya. Pelari ketiga di area tikungan juga. Ini yang ini. Ini pelari pertama ya anak-anak ya. Ini untuk pelari kedua. Ini pelari ketiga di lintasan tikungan. Ini pelari keempat. Nah, finishnya ada di mana? Nah, finishnya ada di pelari pertama di sini. Finish. Oke, itu ya, kalian paham ya. Lari pertama di lintasan tikungan yang ini, kemudian lari menuju pelari kedua dan memberikan tongkat tersebut. Kemudian pelari kedua berlari menuju pelari ketiga dan memberikan tongkat tersebut pada pelari ketiga. Setelah itu pelari ketiga berlari menuju pelari keempat dan pelari keempat berlari menuju garis finish dan selesai ya. Dalam perlombaan lari estafet ini dibutuhkan yang namanya chemistry antar anggota tim atau anggota regu ya. Karena kenapa? Ketika kalian tidak mempunyai chemistry yang bagus, maka proses perpindahannya tidak akan berjalan lancar atau bahkan berisiko jatuh karena chemistry-nya kurang ya. Jadi pada saat untuk melatih lari estafet ini harus dilakukan secara berulang-ulang ya, jangan sekali dua kali doang teman-teman atau anak-anak, nanti tidak akan bisa ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah strategi menyusun regu lari estafet. Nah, ini jadi sebelum membahas bagaimana tekniknya, kita akan membahas dulu strateginya tuh. Pelari pertama harus dipilih dapat melakukan start yang baik dan terampil berlari di tempat yang menikung seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Pelari pertama itu di lintasan tikungan ya. Pelari pertama dipilih yang mampu melakukan lari cepat sehingga mampu memimpin di urutan paling depan. Nah, pelari pertama ini cukup menentukan anak-anak. Karena apa?
Yang mengawali adalah pelari pertama yang menggunakan start jongkol. Lanjut pelari kedua. Pelari kedua dipilih yang dapat menerima tongkat dengan tepat dan cepat serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Pelari kedua dipilih mempunyai daya tahan tubuh yang prima dan kecepatan berlari yang tinggi, khususnya di lintasan yang lurus, teman-teman. Pelari ketiga. Nah, pelari ketiga ini dipilih yang dapat menerima dan memberikan tongkat dengan cepat dan tepat. Pelari ketiga juga dipilih yang mampu berlari dengan kecepatan tinggi di tempat tikungan, sama seperti pelari pertama. Dan terakhir adalah pelari keempat, dipilih pelari yang mampu melakukan sprint, karena pelari ini yang akan menentukan menang atau kalahnya regu atau tim lari estafet. Ya, karena yang menempuh garis finish ini bukan pelari pertama, kedua atau ketiga anak-anak, tapi pelari keempat. Ketika pelari pertama, kedua dan ketiga sudah berlari cepat secepat mungkin, tetapi pelari keempat berlarinya cukup lambat, maka bisa jadi tim tersebut tidak akan menang. Jadi pelari keempat ini sangat-sangat menentukan, teman anak. Tapi dalam sebuah tim yang namanya juga tim, jadi semuanya harus berperan, ya. Itu. Lanjut. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam lomba lari estafet ada beberapa, ya. Yang pertama, pemberian tongkat sebaiknya bersilang. Maksudnya, pelari pertama dan pelari ketiga memegang tongkat dengan tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan keempat memegang tongkat atau menerima tongkat dengan tangan kiri, ya. Jadi seumpama misalnya pelari pertama ini akan memberikan tongkat kepada pelari kedua menggunakan tangan kanan, dan pelari kedua menerima tongkat tersebut menggunakan tangan kiri, jadi menyilang. Itu lebih mudah anak-anak untuk dilakukan, ya. Kemudian nomor 2, penempatan pelari sebaiknya disesuaikan dengan keunggulan dari masing-masing pelari. Misalnya pelari pertama dan pelari ketiga dipilih yang unggul dalam tikungan, karena tadi, ya, pos dari pelari pertama dan pelari ketiga ini akan melewati tikungan. Sedangkan pelari kedua dan pelari keempat adalah pelari yang mempunyai daya tahan yang baik. Nah, karena ini treknya lurus, anak-anak, untuk pelari pertama dan pelari ketiga ini, ya. Dan untuk poin nomor 4, jika sudah memberikan tongkat estafet, maka jangan segera keluar dari lintasan masing-masing, ya. Itu. Jadi ada 4 poin yang harus kalian perhatikan, ya anak-anak, ya. Lanjut. Nah, itu setelah tadi kita membahas pengertian, kemudian strategi, hal-hal yang diperhatikan. Sekarang kita akan bahas teknik dalam lari estafet. Nah, setelah kita membahas teorinya, nanti Bapak akan tampilkan video prakteknya, ya. Nanti itu bisa kalian lakukan di rumah, tentu dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini Bapak akan jelaskan mengenai teknik dalam lari estafet. Yang pertama adalah teknik start. Ya, perlu anak-anak ketahui, dalam lari estafet antara pelari pertama dan pelari selanjutnya itu menggunakan start yang berbeda. Nah, pelari pertama menggunakan start jongkok, ya. Pelari kedua, ketiga dan keempat menggunakan start melayang. Apa itu? Oke, kita akan bahas. Start jongkok. Nah, ini start jongkok ini aba-abanya ada 3, anak-anak. Bersedia, siap, atau ya, atau ya atau mulai. Tapi dalam perlombaan yang sesungguhnya, aba-aba ketiga atau bersedia, aba pertama, siap aba-aba kedua, dan ya aba-aba ketiga. Nah, aba-aba ketiga ini menggunakan tembakan, anak-anak, ya. Tapi dalam pembelajaran sekolah kita masih menggunakan aba-aba verbal saja.
atau dari mulut ya. Start jongkok kalian sudah pernah belajar kan pada saat kelas 10. Oke, jadi nanti di kelas 11 itu dipakai juga. Jadi kalian jangan sampai lupa. Nah, untuk pelari kedua sampai pelari keempat itu menggunakan start melayang. Ingat, bukan start berdiri tapi start melayang. Bedanya apa? Untuk start melayang ini dimulai dengan lari. Jadi ketika pelari pertama berlari menuju pelari kedua dan pelari kedua bersiap-siap menerima tongkat, itu posisinya start melayang. Jadi pelari kedua tidak diam. Jadi sebelum menerima tongkat dari pelari pertama, pelari kedua ini harus berlari terlebih dahulu ya. Nah, itu namanya start melayang. Jadi posisi awal ini bukan berdiri diam tetapi berlari terlebih dahulu. Oke, itu. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik memberikan tongkat. Yang pertama, memberikan tongkat dari bawah. Ini namanya adalah teknik down sweep ya. Cara melakukannya yaitu tangan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke arah depan melalui bawah. Nah, ini. Itu namanya teknik up sweep ya. Kemudian cara yang kedua dalam teknik memberikan tongkat ini adalah cara up sweep. Yang tadi down sweep dari bawah. Nah, ini sekarang up sweep dari atas. Kebalikannya anak-anak ya, mudah. Ini down sweep dari bawah, kemudian up sweep dari atas. Cara melakukannya yaitu tangan kanan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke depan atas. Nah, melalui atasnya muter tangannya. Kemudian tongkat diletakkan di telapak tangan kiri penerima tongkat. Itu ya anak-anak. Jadi kalian harus tahu nih bedanya nih. Dalam teknik pemberian tongkat ini ada dua cara. Up sweep dan down sweep. Up sweep dari atas, down sweep dari bawah ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi teknik memberikan tongkat, sekarang adalah teknik menerima tongkat. Ada dua cara juga sama ya. Cara yang pertama adalah menerima tongkat dengan cara melihat atau cara visual, teknik visual, side pass. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pada waktu akan menerima tongkat sambil berlari, tangan yang akan menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan pandangan melihat ke belakang pada pelari yang akan memberikan tongkat. Jadi seperti ini anak-anak. Ketika kalian menggunakan teknik visual, maka ketika kalian menerima tongkat, maka posisi tangan diposisikan di belakang, kemudian pandangan itu kalian melihat posisi pemberi tongkat. Jadi dengan catatan kalian harus menengok ke belakang. Nah, ini visual, lihat ke belakang ya. Nah, ini seperti yang ada di gambar yang ada di PowerPoint ini. Nah, ini perhatikan posisi dua ini. Nah, posisi pandangannya itu menghadap ke arah belakang ya anak-anak. Nih. Tuh. Setelah menerima tongkat, kemudian bisa langsung berlari lagi ya, seperti itu. Oke, sudah paham ya untuk masalah ini. Lanjut. Nah, ini teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini menerima tongkat dengan cara melihat. Dengan cara tidak melihat. Atau dengan kata lain namanya teknik non visual atau blind pass ya. Blind pass. Nah, penerima tongkat melihat pelari yang akan penerima tongkat melihat pelari yang akan memberikan tongkat. Bila sudah dekat, penerima tongkat lari secepat-cepatnya dengan menggunakan start
melayang. Ingat ya. Setelah mendengar tanda atau kode dari pelari yang akan memberikan tongkat, masih dalam keadaan lari yang secepatnya dengan pandangan tetap ke arah depan, teman anak-anak. Jadi ketika kamu menggunakan cara yang kedua, cara non visual ini, ketika kamu menerima tongkat maka pandangan kamu tetap ke depan. Artinya pandangan kamu tetap melihat lintasan yang di depan, bukan melihat ke arah pemberi tongkat. Bedanya itu. Ketika non visual, kamu tidak melihat ke arah pemberi tongkat. Nah, tapi dengan cara yang tadi, yang visual, kamu boleh melihat. Untuk pelaksananya, kalian bisa menggunakan teknik manapun yang kalian bisa, yang kalian pahami, yang kalian sukai, anak-anak ya. Silakan dipakai, menggunakan teknik apapun boleh ya. Nah, ini Bapak akan menampilkan video prakteknya. Setelah tadi kita bahas teorinya, maka sekarang Bapak akan membahas atau menampilkan video prakteknya. Nanti silakan kalian perhatikan dan analisis gerakannya ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pertemuan minggu depan kalian sudah bisa mempraktekkan apa yang Bapak jelaskan ya. Tentu lebih jelasnya melalui video praktek. Sudah bisa anak-anak, siap? Oke, sebelum itu kalian harus pegang-regangkan tangan dulu supaya tidak kaku. Posisi berdiri dulu anak-anak. Posisi. Oke, tangannya dinaikkan ke atas, tarik, hitung 1 sampai 8. Kanan. Kiri. Oke. Putar. Oke. Aduh. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, silakan kalian perhatikan videonya baik-baik. Jangan lupa analisis. Supaya apa? Supaya kalian bisa memperhatikan gerakan tersebut dengan baik. Go. Nah, ini ya. Perhatikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pelajaran PJOK. Baik, kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai pembelajaran aktivitas atletik nomor lari estafet. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu lari estafet? Lari estafet adalah salah satu nomor yang diperlombakan dalam cabang olahraga atletik. Lari estafet ini dilaksanakan secara bergantian atau berantai, di mana satu regu atau satu tim estafet ini terdiri dari 4 orang atau 4 pelari. Kemudian adapun nomor yang diperlombakan dalam lari estafet ada 2. Yang pertama 4 kali 100 meter, yang kedua 4 kali 400 meter. Baik, sebelum melakukan aktivitas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jangan lupa ingat, sebelum melakukan aktivitas olahraga wajib pemanasan statis dan dinamis. Lari estafet ada 3. Yang pertama fase awalan atau fase start. Ini start jongkok. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, ini fase pergantian tongkat. Teknik pergantian tongkat. Nah, di situ ada teknik atau cara pemberian tongkat dan
cara penerimaan tongkat. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang ketiga adalah teknik atau fase menempuh garis finish. Oke, langsung saja. Oke, kalian perhatikan gerakannya. Memperagakan teknik awalan atau teknik start, menggunakan start jongkok untuk lari pertama. Di mana start jongkok ini terdapat 3 babak. Bersedia, siap, kemudian Babaknya itu. Oke, langsung saja. Cocok. Babak pertama, bersedia. Perhatikan posisi tangannya. Tidak boleh menembus garis. Babak yang kedua, siap. Ya. Oke, baik. Kemudian Bapak akan memperagakan teknik dasar yang kedua, teknik pergantian tongkat. Yang pertama adalah teknik atau cara pemberian tongkat. Ada 2 cara, up sweep dan down sweep. Oke, Bapak akan memperagakan keduanya. Yang pertama, up sweep dulu. Posisi up sweep pemberian tongkatnya dari atas. Kemudian pelari selanjutnya pelari. Oke, ulang. Langsung dari atas. Good. Potong. Oke. Cara pemberian tongkat yang kedua, cara down sweep dari bawah. Oke, sama seperti tadi, cuma bedanya kalau tadi dari atas, sekarang down sweep dari bawah. Tekan, lari. Oke, yang lagi dari bawah. Up. Oke, baik. Masih dalam teknik pergantian tongkat. Tadi Bapak sudah memperagakan cara pemberian tongkat. Sekarang Bapak akan memperagakan cara penerimaan tongkat. Sama, ada 2 cara. Yang pertama cara visual dan yang kedua adalah cara non visual. Bedanya apa? Visual itu yang menerima tongkat menghadap ke pemberi tongkat atau menghadap ke belakang. Sedangkan cara yang kedua, cara non visual itu pelari yang menerima tongkat tidak menghadap ke belakang. Langsung saja kita praktekkan. Cara visual, lari 2, 3 dan seterusnya menerima tongkat dengan menghadap ke belakang. Kemudian cara non visual. Ini cara yang kedua, non visual. Pelari yang menerima tongkat tetap pandangannya ke arah depan, tidak menghadap ke belakang. Contoh. Nah, ini prakteknya. Ini pelari pertama baju merah menggunakan start jongkok. Perhatikan posisi start pelari kedua. Nah, dia sebelum menerima tongkat dia lari dulu, baru sprint. Oke, sekarang teknik yang kedua, non visual. Sama seperti yang tadi, start pelari pertama menggunakan start jongkok. Nah, ini menggunakan teknik non visual atau tidak melihat ke arah pemberi tongkat. Ini menempuh garis finish. Nah, itu. Oke, baik. Tadi kita sudah mempraktekkan 3 teknik dasar. Yang pertama teknik awalan atau teknik start. Ada start jongkok dan start jongkok untuk pelari pertama. Oke, baik, coba kalian perhatikan lagi beberapa teknik yang digunakan dalam lari estafet ini ya. Coba Bapak ulang dari sini supaya minggu depan kalian sudah bisa Tidak menghadap ke belakang. Contoh. mempraktekkan di lapangan. Langsung saja kita praktekkan. Potong. Tadi cuma bedanya kalau tadi Nah, dari ini atas, awas. sekarang downstream dari bawah. Tekan. Lari. Oke. Yang lagi dari bawah. Up. Oke, baik. Masih dalam teknik pergantian tongkat. Tadi Bapak sudah memperagakan cara pemberian tongkat. Sekarang Bapak akan memperagakan cara penerimaan tongkat. Sama, ada 2 cara. Yang pertama cara visual dan yang kedua adalah cara non visual. Bedanya apa? Visual itu
yang menerima tongkat menghadap ke pemberi tongkat atau menghadap ke belakang. Sedangkan cara yang kedua, cara non visual itu pelari yang menerima tongkat tidak menghadap ke belakang. Langsung saja kita praktekkan. Cara visual, pelari 2, 3 dan seterusnya menerima tongkat dengan menghadap ke belakang. Itu. Kemudian cara non visual, di mana pelari yang menerima tongkat tetap pandangannya ke arah depan, tidak menghadap ke belakang. Contoh. Baik, tadi kita sudah mempraktekkan 3 teknik dasar. Yang pertama, teknik awalan atau teknik start. Ada start jongkok dan start. Start jongkok untuk pelari pertama, pelari kedua, ketiga dan keempat menggunakan start melayang. Setelah itu kita sudah mempraktekkan teknik pergantian tongkat. Ada pemberian tongkat dan ada penerimaan tongkat, baik cara visual maupun cara non visual. Yang terakhir adalah menempuh garis finish. Baik, kalian dapat melakukan aktivitas ini di rumah dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Oke, itu tadi adalah video praktek ya. Video praktiknya. Setelah di awal Bapak sudah membahas mengenai teorinya, kemudian Bapak tampilkan video prakteknya. Kalian bisa analisis gerakan tersebut dan melakukannya di rumah ya, supaya pada saat pembelajaran di sekolah nanti kalian bisa melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada dalam lari estafet. Oke. Baik, Bapak tadi sudah memberikan materi ya. Kalian baca, dengar, pahami dan analisis video yang ada. Setelah itu kalian praktikkan di rumah. Ya, tentu sebelum melakukan aktivitas olahraga khususnya atletik, kalian harus melakukan pemanasan dulu, baik pemanasan statis maupun pemanasan dinamis. Karena apa? Ketika kalian melakukan pemanasan sebelum berolahraga, maka suhu tubuh kalian akan meningkat. Yang kedua, manfaat yang akan kalian dapat adalah meminimalisir terjadinya cedera ya. Yang ketiga adalah mempersiapkan otot supaya siap nih. Kalau kalian gak pemanasan tiba-tiba lari sprint, wah bisa-bisa kaki kalian cedera ya, ototnya tertarik dan kaget ya. Makanya sebelum melakukan aktivitas olahraga wajib hukumnya melakukan pemanasan dulu. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak, kalian hari ini kalian Bapak tugaskan untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik berupa soal-soal pilihan ganda di Google Form. Nanti Bapak akan share linknya ke dalam grup WhatsApp kelas kalian ya. Grup WhatsApp kelas kalian. Bapak tunggu sampai malam ini jam 9 malam ya. Oke. Nanti kita akan bertemu di lapangan minggu depan dengan menggunakan seragam olahraga lengkap. Oke, Bapak tetap berpesan, jangan lupa wajib melakukan aktivitas olahraga 3-5 kali dalam
satu minggu minimal 3 kali, tapi lebih banyak lebih baik dengan minimal kegiatan 30 menit. Itu akan membantu meningkatkan kebugaran jasmani kalian, dan ketika kebugarannya baik, maka kalian dapat melakukan banyak aktivitas ya. Jadi setelah bisa sekolah dengan baik, artinya nggak gampang ngantuk gitu kan. Kemudian setelah pulang sekolah bisa ikut eskul ya kan, futsal, sepak bola, basket dan lain-lain. Dan pulangnya kalian masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Karena apa? Karena kalian fisiknya terlatih atau tubuhnya bugar. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Oke, tetap semangat dan sukses selalu. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.